Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian saat ini? Tentunya masih dalam kondisi sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan Mapel Fisika, bertemu lagi dengan Ibu Basyirah Mulatina. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas bab 1 yaitu listrik dinamis. Tapi untuk pertemuan kali ini kita membahas materi energi dan daya listrik. Anak-anak sekalian, siapa yang tidak tahu listrik? Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dengan adanya listrik mendukung sekali kelancaran dan kemudahan kehidupan kita sehari-hari. Tapi pernahkah kalian membayangkan anak-anak, jika listrik mengalami pemadaman meskipun dalam satu hari, kira-kira berapa kerugian, berapa triliun rupiah pemerintah mengalami kerugian itu jika terjadi pemadaman listrik? Kenapa listrik begitu sangat penting bagi kehidupan kita? Hal yang membuat listrik begitu penting dalam kehidupan kita karena energi listrik dapat berubah menjadi bentuk energi lain. Energi listrik merupakan energi yang paling mudah dibentuk menjadi bentuk energi lain. Akan tetapi, untuk mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain diperlukan alat listrik. Coba anak-anak kalian perhatikan gambar apa yang ada di slide ini. Oke, gambar setrika listrik. Alat ini sangat membantu kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di dalam penampilan kita dalam berpakaian. Salah satu contoh alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain adalah setrika tadi, di mana setrika mampu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Setrika merupakan alat listrik yang memiliki hambatan. Jika digunakan memerlukan tegangan, memerlukan arus listrik dan waktu penggunaan. Hambatan, tegangan, watt arus, dan waktu itulah yang mempengaruhi besar energi listrik. Sekarang kita akan membahas bagaimana merumuskan hubungan energi listrik dengan hambatan, tegangan, watt arus, serta waktu. Besar daripada energi listrik itu dapat dituliskan dalam bentuk persamaan W sama dengan V kali I kali T. W di sini simbol energi listrik dalam satuan joule, V tegangan listrik dalam satuan volt, I watt arus listrik dalam satuan ampere, T selang waktu dalam satuan sekon. Berdasarkan rumus yang barusan kita pelajari tadi, bisa kita simpulkan bahwa energi listrik tergantung pada
listrik, watt arus listrik, dan waktu listrik mengalir. Energi listrik akan makin besar jika tegangan, watt arus, serta waktunya semakin besar atau semakin lama. Berdasarkan hukum Ohm, di mana hukum Ohm ini sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, dituliskan hukum Ohm sama dengan V I kali R. Maka persamaan tersebut dapat diturunkan menjadi persamaan berikut. Jadi dari persamaan hukum itu dapat diturunkan menjadi persamaan berikut ini. Tadi Bu Basiro sudah menjelaskan bahwa rumus energi listrik adalah W sama dengan V kali I kali T. Sekarang V-nya kita ganti dengan I kali R kali I kali T. Sehingga I-nya ada 2, I kali R kali I kali T berubah menjadi I kuadrat kali R kali T. Itu juga rumus untuk mencari energi listrik. Sekarang I yang di sini I kuadrat kita rubah menjadi V per R dikuadratkan kali R kali T, sehingga berubah menjadi V kuadrat kali R kali T per R kuadrat. R-nya bisa kita coret sehingga berubah menjadi V kuadrat per R kali T. Itu juga merupakan rumus energi listrik. Jadi kalau begitu energi listrik itu bisa dituliskan dalam berbagai macam bentuk. Terus nanti bagaimana aplikasinya untuk mengerjakan soal? Penerapan daripada rumus energi listrik itu tergantung dari soalnya. Kalian menyesuaikan rumusnya itu ke soal yang akan kita kerjakan. Bisa dipahami anak-anak? Oke, sekarang kita lanjutkan. Satuan energi listrik dalam standar internasional adalah Joule. Adapun satuan energi listrik yang sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kWh atau kilowatt hour atau kilowatt jam. Di dalam satu kWh, yaitu satuan dari energi listrik, bisa dirubah atau dikonversi menjadi joule dengan cara 1 kWh itu sama dengan 1 kilo kali 1 watt kali 1 jam, sehingga 1 kilo 1000 kali 1 watt kali 3600 sekon, sehingga 1 kWh itu sama dengan 3.600.000 watt sekon, atau sama dengan 1 kWh 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Anak-anak sekalian, selain dari penjelasan tadi, di dalam kehidupan sehari-hari energi listrik sering dimanfaatkan sebagai pemanas. Misalkan tadi energi listrik bisa dirubah menjadi energi panas, contohnya setrika, solder, dan lain sebagainya. Energi listrik bisa dirubah menjadi energi bentuk lain, yaitu energi bunyi, radio, TV, tape. Energi listrik bisa dirubah menjadi bentuk energi cahaya, lampu pijar. Energi listrik bisa dirubah menjadi energi gerak, kipas
kipas angin, dan energi-energi yang lain. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide ini anak-anak. Oke, gambar ini adalah gambar alat yang memanfaatkan energi listrik. Mungkin gambar alat-alat ini atau mungkin alat-alat ini kalian punya semua di rumah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas tentang daya. Daya merupakan energi yang diperlukan untuk melakukan suatu usaha. Sekarang apa hubungan daya listrik dengan energi listrik? Daya listrik dan energi listrik itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena daya listrik itu menyatakan banyaknya energi listrik yang terpakai setiap satuan waktu. Secara matematis, daya listrik itu dirumuskan dengan P sama dengan W per T. Sehingga dari rumus P sama dengan W per T, seandainya disuruh mencari W, rumusnya berubah menjadi P kali T. Penggunaan energi listrik juga tergantung pada daya listrik untuk berbagai peralatan listrik yang kita gunakan. Apabila peralatan listrik itu kita gunakan secara bersamaan, maka peralatan listrik yang berdaya besar membutuhkan energi listrik yang besar pula dibandingkan dengan peralatan sejenis yang berdaya kecil. Itulah anak-anak kenapa energi listrik sangat berhubungan dengan daya listrik. Oke anak-anak, mungkin itulah penjelasan dari Ibu Basiroh tentang energi dan daya listrik. Sekarang dari penjelasan yang di atas tadi, kita coba untuk mengerjakan soal yang ada hubungannya dengan materi yang sudah dijelaskan di awal tadi. Soalnya seperti ini. Keluarga Pak Mahfud memiliki 4 buah kipas listrik, masing-masing berdaya 50 watt. Kipas-kipas tersebut digunakan selama 10 jam tiap hari. Hitunglah energi listrik yang digunakan untuk keempat kipas selama 1 bulan atau 30 hari. Di sini kita tulis, diketahui dulu P sama dengan 4 buah kipas dikali 50 watt. Berarti sama dengan 4 kali 50 watt 200 watt. Kalau itu dijadikan kilowatt menjadi 0,2 kilowatt. T-nya 10 jam kali 30 hari sama dengan 300 jam. Ditanya W atau energi listrik. Jawab berarti W sama dengan P kali T. P-nya 0,2 kilowatt, T-nya 300 jam, sehingga W-nya ketemu 600 kWh. Jadi, energi listrik keempat kipas tersebut selama 1 bulan sebesar 600 kWh. Oke, sekarang kita kerjakan soal lain. Di dalam sebuah keluarga menggunakan daya listrik 1200 watt selama 400 jam. Jika harga listrik 1 kWh Rp400, maka hitunglah biaya yang harus dikeluarkan keluarga tersebut. Jadi di soal ini
kita disuruh mencari besar biaya listrik yang harus kita bayarkan ke PLN untuk daya 1200 watt selama 400 jam. Diketahui P 1200 watt, T 400 jam, 1 kWh 400 rupiah. Jadi di sini kita cari energinya dulu dengan rumus P kali T. P kita masukkan 1200, T-nya 400 sehingga W-nya ketemu 480.000 Wh. Kalau dijadikan kWh berubah menjadi 480 kWh. Itu energinya. Sekarang biaya listriknya berapa? Biaya listrik itu dicari dari jumlah kWh tadi dikali 400. Sehingga biaya listriknya 480 dikali 400 rupiah. Ketemu 192.000. Jadi biaya listrik yang harus dibayarkan sebesar 192.000. Itu untuk daya listrik sebesar 1200 watt selama 400 jam. Berarti dari soal tadi bisa disimpulkan anak-anak bahwa besar kecilnya biaya listrik atau rekening listrik yang harus kita bayarkan ke PLN itu tergantung dari penggunaan kita, tergantung dari peralatan yang kita gunakan. Peralatan itu tergantung juga dayanya, tergantung juga waktu penggunaannya. Semakin banyak kita menggunakan alat-alat listrik dan waktu yang kita gunakan juga semakin lama, otomatis biaya rekening listrik yang harus kita keluarkan juga akan semakin tinggi atau semakin banyak. Maka dari itu pandai-pandailah kita menggunakan energi listrik. Kita lebih bijaksana menggunakan energi listrik. Oke anak-anak, mungkin itulah penjelasan materi tentang energi dan daya listrik. Untuk pertemuan kali ini, Ibu Basyiroh cukupi sekian. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan bab dan materi yang berbeda. Tetap semangat anak-anak, tetap sehat anak-anak. Wassalamualaikum